Langit selalu menjadi selubung misteri bagi umat manusia. Kilauan bintang, keheningan galaksi, dan kegelapan tanpa akhir telah memicu imajinasi kita selama ribuan tahun. Peradaban kuno mencoba berbicara dengan para dewa dengan melihat bintang, menggunakan benda-benda langit sebagai penunjuk jalan, membuat kalender, menulis mitos. Namun langit bukan hanya simbol spiritual, tetapi juga gerbang ke sesuatu yang tidak diketahui. Pada paruh kedua abad ini, umat manusia melangkah lebih jauh daripada sekadar melihat melalui teleskop. Satelit, pesawat ruang angkasa, dan misi berawak dikirim ke luar angkasa. Manusia menginjakan kaki di bulan, wahana mendarat di Mars. Tapi di balik pencapaian-pencapaian ini, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar di benak umat manusia. Bisakah kita suatu saat mencapai antar bintang? Jawaban konkret pertama atas pertanyaan ini datang pada tahun 1977, Voyager 1. Diluncurkan pada 5 September 1977, wahana ini bukan sekadar alat eksplorasi, melainkan bukti keberanian umat manusia untuk melampaui batas-batasnya. Voyager 1 menjadi alat buatan manusia pertama yang keluar dari tata surya dan memasuki ruang antar bintang. Perjalanan ini bukan hanya petualangan ilmiah, tetapi juga pesan budaya, warisan yang ditinggalkan untuk masa depan. Peluncuran Voyager 1 berlangsung dalam atmosfer perlombaan antariksa tahun 1970-an. Dengan proyek ini, NASA tidak hanya ingin mempelajari tata surya, tetapi juga menghemat energi dengan memanfaatkan pertemuan langka planet-planet. Penyelarasan seperti ini terjadi kira-kira setiap 176 tahun, dan wahana Voyager dirancang untuk memanfaatkan kesempatan unik ini. Beratnya 8,25 kg dan dilengkapi dengan antena besar sepanjang 6 meter, wahana ini membawa kamera, magnetometer, detektor plasma, dan penghitung sinar kosmik. Energinya berasal dari generator termoelektrik radioisotop, ditenagai selama bertahun-tahun oleh peluruhan radioaktif plutonium-238. Target pertamanya adalah Jupiter, tetapi perjalanan ini lebih dari sekadar misi beberapa tahun. Ini adalah awal dari petualangan selama beberapa dekade. Ketika mencapai Jupiter pada tahun 1979, Voyager 1 mengirimkan gambar yang melampaui imajinasi umat manusia. Gunung berapi aktif terdeteksi di bulan Io. Ini adalah aktivitas vulkanik pertama yang diamati di benda langit lain. Permukaan Io terus berubah. Sungai lava dan awan abu membuat bulan itu seolah-olah hidup. Europa di sisi lain tertutup lapisan es tebal. Retakan di permukaannya menunjukkan adanya lautan cair di bawahnya. Penemuan ini memperkuat kemungkinan adanya bukti kehidupan di tempat lain di alam semesta selain bumi. Medan magnet Jupiter yang sangat besar dan pengaruhnya terhadap bulan juga dipelajari secara rinci. Pengamatan-pengamatan ini mengungkapkan tidak hanya kemegahan visual planet-planet, tetapi juga kompleksitas proses kosmik. Kemudian, pada tahun 1980, Voyager 1 mencapai Saturnus. Cincinnya hanya tampak seperti garis tipis melalui teleskop dari bumi. Tetapi gambar dekat dari Voyager 1 menunjukkan bahwa cincin itu adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari ribuan partikel tipis. Celah, gelombang dan aliran partikel melahirkan teori baru tentang pembentukan planet. Bulan terbesar Saturnus, Titan, dengan atmosfer tebalnya, adalah kotak misteri. Atmosfernya yang dipenuhi nitrogen, kaya metana, dan senyawa organik lain, mirip dengan periode awal bumi. Struktur ini membuat Titan menjadi salah satu target paling menarik untuk penelitian asal-usul kehidupan ke depannya. Pengamatan Voyager 1 terhadap Saturnus begitu berharga sehingga NASA memutuskan untuk mengarahkan wahana ke ruang antar bintang, bukan ke Uranus dan Neptunus. Dengan demikian, dimulailah petualangan utamanya, melampaui batas tata surya. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2012 Voyager 1 berhasil memasuki ruang antar bintang, melewati daerah di mana pengaruh magnetik matahari melemah. Ini adalah momen bersejarah bagi umat manusia. Lingkungan di luar tata surya kini diamati secara langsung. Voyager 1 mengukur kepadatan gelombang plasma antar bintang, arah medan magnet dan sifat gas. Bahkan pada 2025, wahana ini masih mendeteksi gelombang plasma kecil, memberikan data unik untuk memahami struktur galaksi kita dan interaksi antar bintang. Keawetan perjalanan ini memungkinkan oleh kecanggihan rekayasa. Berkat generator radioisotop, wahana ini masih menghasilkan tenaga, namun sedikit berkurang setiap tahun. Karena itu, beberapa instrumen harus dimatikan. Pada tahun 2023, salah satu chip memori wahana rusak dan Voyager 1 mulai mengirim data yang tak bermakna ke bumi.
Para insinyur NASA dengan terampil mengarahkan ulang perangkat lunak untuk memperbaiki masalah tersebut. Pada 2025, pendorong cadangan yang telah dimatikan sejak 2004 diaktifkan kembali. Untuk menghemat energi, beberapa instrumen seperti detektor sinar kosmik dimatikan, namun wahana tetap mengirim data rutin ke bumi. Perjalanan Voyager 1 tidak hanya terbatas pada data ilmiah. Piringan emas yang dibawanya adalah salam simbolik dari umat manusia untuk alam semesta. Piringan itu berisi salam dalam mimimbel 5 bahasa, suara burung dan ombak, detak jantung manusia, musik dari berbagai budaya, dan foto-foto kehidupan di bumi. Dari Bach hingga Chuck Berry, melodi suku Afrika hingga lagu Asia, keberagaman ini mencerminkan kekayaan budaya manusia. Pada tahun 2025, Badan Antariksa Eropa mengirimkan Waltz Blue Danube karya Johann Strauss Tekluda ke Voyager 1, menegaskan kembali misi budaya ini. Dengan begitu, Voyager 1 bukan hanya pesawat ruang angkasa, tetapi juga jembatan budaya yang terbuka ke alam semesta. Hari ini, Voyager 1 melanjutkan perjalanannya lebih dari 24 miliar kilometer dari bumi. Setiap hari ia menjadi lebih sepi, tetapi tetap mengirimkan data. Ilmuwan memprediksi informasi akan dapat diterima dari wahana ini hingga tahun 2030-an. Setelah itu, Voyager 1 akan melayang dengan tenang di kedalaman galaksi. Mungkin tidak ada peradaban yang akan menemukannya, atau mungkin wahana ini akan jatuh ke tangan peradaban lain miliaran tahun dari sekarang. Apapun yang terjadi, Voyager 1 telah mengukir namanya dalam sejarah sebagai utusan antar bintang pertama umat manusia. Perjalanan panjang ini mengingatkan kita, tidak ada batasan bagi sains dan rasa ingin tahu. Saat manusia menggapai bintang-bintang, setiap penemuan membawa pertanyaan baru, setiap perjalanan menimbulkan harapan baru. Setiap bintang adalah peluang, setiap perjalanan membawa harapan. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk suka video ini, berlangganan saluran saya, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat Anda tentang perjalanan Voyager 1 dan mimpi Anda tentang alam semesta. Menurut Anda, apa lagi yang bisa ditemukan umat manusia? Sampai jumpa di komentar.